Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dinner Valentine. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Teman-teman, kemarin sebelumnya sempat Dinar bikin story di Instagram tentang kegalauan Dinar ya kan, mau pakai tas Peniel 30 liter atau tas Everest 60 plus 5 liter untuk pendakian Dinar nanti 14 hari lamanya. Berhubung banyak banget pertanyaan, mau kemana sih Kak mendaki sampai 14 hari? Nah, sekarang dia mau jawab di video ini, insya Allah dia mau melakukan pendakian ke Gunung Tolangi, Balease, Sulawesi Selatan. Estimasi pendakiannya kurang lebih 14 hari untuk waktu berangkat dan pulang, maksudnya pulang pergi ya. Nah, makanya kemarin sempet galau ya kan, untuk 14 hari Dinar mau pakai tas yang mana? Karena berkaca dari sebelumnya, pendakian Leuser aja dia pakai yang 30 liter. Ya kan itu 12 hari 11 malam. Nah ini lebih lama lagi, estimasinya 14 hari. Pendakian kali ini termasuk pendakian ke Pegunungan Karowe. Jadi ada 3 puncak. Selain Tolangi, ada juga Balease dan Kabentonu. Estimasinya 14 hari pulang pergi. Dan yang paling unik dari gunung ini, dia minim sumber air. Jadi benar-benar nggak ada air di atas. Kayak gitu teman-teman, bayangin. Jadi per orang minimal bawa 5 liter dari bawah. Ya kan, karena memang nggak ada sumber mata air sama sekali. Yang ada hanya kayak tampungan-tampungan yang dibikin dari botol plastik kayak gitu, yang udah ditinggal atau dibuat oleh pendaki sebelumnya yang naik ke sana. Nah, bayangin. Kalau di Leuser dulu kan kita masih ada kayak kubangan-kubangan kayak gitu kan ya. Masih ada kubangan, terus kita saring pakai water filter kayak gitu, terus di hari ketiga juga masih ada kubangannya juga. Nah, makanya salah satu cara buat mendaki ke Tolangi Balease ini dipilih di bulan-bulan yang sudah masuk penghujan. Jadi biar sumber airnya banyak. Jadi kita bawa air itu di jalur pintu rimba atau pertama kita masuk. Nah di situ ada air, ada sungai. Kita ambil air dari situ di hari pertama jelas dan baru akan menemukan lagi air itu di hari ke-8. Kabarnya seperti itu. Bayangin, jadi kalau misalkan memang Dinar harus bawa air sebanyak 5 liter dari bawah, otomatis Dinar nggak bisa pakai tas yang kecil. Tapi ada kabar baik sekarang dia selalu update cuaca juga sama teman-teman di sana, katanya sudah mulai turun hujan. Alhamdulillah. Jadi mungkin tampungan-tampungan di atas nanti sudah banyak. Jadi Dinar nggak perlu bawa tas yang besar. Seperti biasa ya kan, sebelum Dinar mendaki gunung, Dinar pasti cari tahu dulu gunung yang mau Dinar kunjungi itu seperti apa. Dan karena memang tadi minim sumber air ya kan, jadi rata-rata pendaki yang ke sana itu bawaannya ya Allah bener-bener tinggi-tinggi banget kayak relate. Rata-rata di 80 literan. Itu benar-benar menjulang banget ya kan, karena memang mereka harus bawa air dan bawa logistik yang cukup banyak. Juga kabarnya memang nggak ada sistem timbun juga kayak gitu, karena banyaknya binatang-binatang buas ya kan, terus salah satunya anoa juga yang masih berkeliaran gitu kan di sepanjang jalur, jadinya tidak memungkinkan untuk ditimbun kayak gitu katanya. Jadi ya harus mau nggak mau bawa dari bawah. Logistik air itu selama perjalanan harus dibawa, dan bayangin harus bawa tas yang besar banget. Nah, kayak gitu. Makanya kemarin, aduh mungkin nggak sih kalau gue bawa tas yang kecil, yang tas 30 liter. Pokoknya teman-teman di pendakian kali ini Dinar antusias sekali. Kenapa? Karena memang ini benar-benar ekspedisi yang lebih lama dari pendakian Leuser ya kan, 14 hari bayangin. Dan ini juga jadi satu event untuk kami semua akan merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda nanti di puncak, rencananya seperti itu. Berhubung sudah ada kabar turun hujan, nah jadi sekarang Dinar tentukan pilihan Dinar untuk membawa si Peniel 30 liter. Ya kan, sudah Dinar reviewkan juga, yang Everest juga sudah Dinar review juga, tapi kali ini Dinar nggak bahas reviewnya, nggak bahas si Everest atau si Peniel, cuman Dinar sekarang bisa nggak sih peralatan yang Dinar udah pajang semuanya di depan Dinar tuh masuk ke tas 30 liter untuk pendakian 14 hari. Nah, Dinar tentukan pilihan Dinar ke Peniel 30 liter. Tapi nggak pakai yang hitam ini karena kemarin udah sempat dipakai Cargo Puro, dipakai juga Kerinjani, Dinar langsung hajar ya kan, langsung di review di lapangan langsung, dan ini the best, ini emang bener-bener ringan dan muat banyak. Nah, sekarang dia nggak pakai yang hitam, tapi dia dapet yang baru, yang warna merah. Masih ada yang tagnya juga. Nah, dia pakai yang merah ini nanti untuk ke Tolangi Balease. Teman-teman, ini Dinar jajarin semua karena memang tips packing ala Dinar seperti ini ya kan. Jadi apa yang mau kita packing itu harus kita benar-benar susun seperti ini. Jadi biar nggak lupa apa yang mau kita bawa. Ini udah Hamin berapa ya kan? Sekarang udah tanggal 14 dan tanggal 17 Dinar berangkat dari
Malang menuju Surabaya, nanti langsung ke Makassar, rencananya itinerarinya. Dari Makassar lanjut kita ke Palopo nanti selama kurang lebih perjalanan 10 jam darat, kayak gitu. Nah nanti dari sana kita tinggal 2 jam lagi ke pintu rimbanya langsung mendaki. Nah makanya dia sekarang simulasi ya kan, karena memang dia nggak pakai tas ini nanti untuk berangkat dari rumah. Dinar pakai duffel bag aja dulu, dari Konsina juga nih yang Journey. Nanti pakai duffel bag, nanti Dinar pakein semua, masukin ke sini, dan nanti packingnya di sana. Jadi tetap harus training dulu, tetap harus latihan dulu di rumah buat masukin barang-barang ke Venial 30 liter ini. Jadi berhubung pendakian atau ekspedisi nanti itu kami nggak ada porter ya kan, berangkat benar-benar mandiri, benar-benar nanti, tapi kita paling share logistik. Jadi nanti kita belanja bareng rencananya, nanti kita bagi rata seperti itu untuk logistiknya. Untuk air minum kita bawa masing-masing, di situ dia udah ada juga nanti botol minum Konsina yang 1 literan, itu dia bawa 2 nanti. Dan kalau logistik nanti paling di sana kali ya, makanya nanti Dinar sparein untuk logistik yang bakal kita bawa untuk Ketolangi nanti. Kecuali Dinar bawa logistik pribadi juga untuk jaga-jaga, kayak gitu teman-teman. Yuk sekarang temenin Dinar packing semua barang yang di depan Dinar ini masuk ke tas Venial 30 liter. Ini tasnya Venial 30 liter, masih kosong ya kan. Nah teman-teman diusahakan untuk sebelum pergi mendaki ya kan, kita lapisi dulu tas kita dengan pack liner. Kalau nggak ada pack liner bisa pakai trash bag atau yang anti air, intinya itu ya. Atau bisa dibuat misalkan per folder, kayak cooking system kita masukin plastik, terus kayak sleeping system juga kayak sleeping bag segala macam kita plastikin terpisah per folder kayak gitu. Tapi lebih enak sih kalau Dinar biasanya pack liner secara keseluruhan seperti ini ada pack linernya, jadi kita balut ke dalam semua tas ini di dalamnya sebelumnya di packing, jadi lebih aman kayak gitu. Tapi karena ini hanya simulasi saja, Dinar nggak pakai ini ya. Nah sekarang kita mulai dari barang bawaan yang nggak dipakai di jalur. Dinar biasanya masukin yang pertama adalah alas tidur atau sleeping system. Ya alas tidur, sleeping bag, jaket seperti itu Dinar taruh di paling bawah. Ini ada sleeping bag, kita taruh paling bawah. Sleeping bag, lanjut ke sleeping pad. Oh iya, untuk sleeping pad juga dia sebenarnya sempat galau ya kan. Jadi ceritanya kemarin dia mau nyoba pakai sleeping pad yang foam kayak gini nih. Karena kenapa? Karena dia ringan pertama. Kedua, untuk setup atau untuk kayak pasang bongkar itu gampang ya kan, tinggal lipat-lipat aja. Terus ringan yang paling penting itu. Tapi karena mengingat jalur Tolangi Balease itu benar-benar rapat ya, dengan rapat dan banyak banget jalur-jalur yang kita harus merayap, merangkak gitu kan. Kayaknya bakalan nyangkut deh kalau pakai si foam pad ini. Makanya sekarang keputusan Dinar lagi ya kan untuk bawa foam pad, kayaknya Dinar tutup rapat-rapat dan akhirnya Dinar tentukan untuk bawa sleeping pad saja. Seperti itu. Jadi karena memang nggak memungkinkan ya kan, daripada nyangkut-nyangkut nanti di jalur ya kan jadi repot juga, makanya udah. Kita packing sleeping pad-nya paling bawah barengan SB. Nah, kita taruh paling bawah ya. Oke, aman untuk sleeping bag dan sleeping pad. Nah, lanjut sekarang kita ke jaket. Ini dia bawa jaket yang Annapurna. Yang ringan aja. Setelah jaket, kita masukin kaos kaki ganti. Ada kupluk juga. Ada penutup mata juga, ada sarung tangan. Nah, ini selalu Dinar bawa ya kan untuk sleeping system. Nah, oke. Udah sleeping system. Nah, sekarang kita lanjut ke baju ganti. Ini yang luar biasa ya untuk pendakian Tolangi Balease. Berkaca dari pendakian Leuser sebelumnya ya kan, Dinar hanya bawa 3 setel baju. Jadi cuma bawa 3 pasang aja, dua baju tempur dan satunya baju tidur. Yang akhirnya baju tempur itu baju tidur itu dipakai untuk perjalanan turun. Nah, sekarang untuk 14 hari dia bawa berapa? Ya, mau nggak mau ya kan, kita harus berkorban juga. Dalam artian nggak bisa bawa terlalu banyak ya kan, udah bukan fashion show juga ya kan. Nah, makanya dia cuma bawa 3 pasang juga seperti di Leuser kemarin. Dinar sudah folder 3 baju ini ya kan. Jadi 3 pasang ini, nah ini buat hari ini di hari pertama, ini baju tempur yang Dinar bakalan pakai. Jadi ini nggak masuk ke tas. Jadi nanti Dinar bakalan packing terpisah. Jadi ini baju yang bakal Dinar pakai hari pertama. Jadi yang mau Dinar masukin baju hari-hari berikutnya.
Kayak gitu. Ini baju yang mau Dinar bawa. 1 pasang, 2 pasang, berikut dalemannya juga nih. Ini udah bunga-bunga. Nah, ini yang dia suka dari underwear Consina ya kan. Ini enak banget, serius dipakai. Ini nyaman banget, dia seamless juga dan memang antibakterial teman-teman. Ini jadi makanya jadi andalan banget. Dia bawa ini. Kayak ini dalemannya, dia bawa juga 2 pasang. 2 pasang dan ini dia pisah untuk baju tempur hari pertama. Oke, kita packing ya. Untuk baju ganti di hari berikut-berikutnya. Oke, itu untuk baju ganti aman. Sekarang kita ke alat kebersihan atau alat kewanitaan. Nah, dia udah bawa. Ini ada pouch. Ini serba ada dalamnya. Kalau Dinar bedah ya nanti nggak apa-apa lah. Ini Dinar bikin seperti ini, concealer, ini lotion, ini sabun ya kan. Nanti soalnya di hari ke-8 kita menemukan air, jadi bisa bersih-bersih. Ini facial foam, ini sunscreen, ya kan. Ini micellar water, sikat gigi yang jelas. Ada sampo saset juga karena nggak mungkin dibawa dengan botol-botolnya ya kan, berat. Ini ada conditioner tanpa bilas. Ini ada perfume, asik. Minyak wangi, biar wangi. Dan ini air ajaib yang biasa Dinar bawa ya kan. Jadi kalau saya pegel-pegel atau ada bentol, ada apa, soalnya kenapa? Itu benar-benar istana pacet katanya kayak gitu. Jadi kalau ada pacet Dinar tinggal semprot ini aja. Air ajaib. Oke, itu aja yang Dinar bawa. Nanti mungkin ada kelupaan bawa pembalut kali ya. Buat jaga-jaga. Nah, itu isinya. Oke, Dinar masukin lagi. Nah, jangan lupa juga kapas buat bersihin wajah. Ya kali ya kan kita nggak mandi terus nggak bersihin muka gitu kan, makanya harus tetap bersih. Nah, ini alat kebersihan kewanitaan. Biar masukin. Lanjut ke P3K. Ini barangnya serba ada di dalam. Ada obat-obatan, ada entrostop, ada buat mah juga, ada plester-plesteran, ada hand warmer, ada salon pas juga koyo. Ada ini juga nih emergency blanket juga. Wajib, betadine, plester, dan yang paling penting Hipafix kayak gini nih. Ini Dinar biasanya harus bawa karena takutnya kaki Dinar kenapa-napa di bagian jari-jarinya ini bisa diandelin banget buat nutupin si jari-jarinya itu. Kayak gitu. Ini Hipafix. Terus ada ya pokoknya obat-obatan di sini. Tuh, kita tutup lagi. Kita masukin ya untuk P3K-nya. Sekarang lanjut ke cooking system. Ini biasa perintilan masak Dinar. Biasanya dia bawa tabung kanister karena emang nggak bisa dibawa terbang. Jadi sudah ada di Makassar untuk si kanisternya, jadi aman. Selebihnya ada sendok biasa, pisau, kompornya juga, dan gelas. Ini ada gelas, ada juga piring lipat. Selebihnya nanti apa lagi ya? Oh iya, untuk makanan kan memang nanti logistik itu kan kita share buat bawa nanti kan bareng teman-teman di sana. Tapi Dinar usahakan bawa juga buat backup atau jaga-jaga karena kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi Dinar bawa logistik pribadi juga. Ini biasa ada beras instan porang. Terus juga ada makan instan nih, rendang, tinggal makan aja siap santap. Terus untuk cemilannya Dinar pilih granola karena memang dia tinggi serat ya kan, dan memang rendah juga kalori, dan untuk manisnya bukan manis yang bener-bener manis, jadi enak banget buat dipakai di jalur. Kayak gitu. Terus ada coklat, sama buat teman makan ada kentang juga. Kentang yang udah tinggal makan juga. Nah, ini untuk logistiknya, logistik pribadi ya, karena nanti di sana bakalan belanja bareng. Untuk logistik timnya. Oke, kita packing. Oke, tadi sleeping system paling bawah, karena memang nggak bakal kita pakai di jalur. Kedua baju ganti, dan tadi juga cooking system atau alat masak, dan makanan-makanan pribadi udah Dinar bawa. Sekarang kita ke bagian, oke, kita lanjut ke kaos kaki ya. Dinar bawa kaos kaki ganti. 1,
dan bawa ini kemarin berfungsi banget ketika di Loaser buat mandi. Jadi ketika mandi Dinner pakai ini buat penutup, jadi kayak kain gitu. Sebenarnya dia penggunaannya buat kayak raincoat, buat jas hujan kalau kena air, tapi ini Dinner pakai kalau misalkan ada kesempatan buat mandi ya kan, Dinner pakai ini. Kayak gitu. Kita ke headlamp. Oke. Terus ini topi mau Dinner pakai di hari pertama. Udah sih sebenarnya ini yang penting-pentingnya udah dimasukin ya. Terus yang penting lainnya, karena memang ini muat banyak, bisa difungsikan untuk si front pocketnya. Jadi Dinner pasang atau Dinner taruh di bagian luar untuk shelter. Oke, kita ke shelter nih. Ini tenda Dinner. Oh ya, teman-teman, buat pendakian Tolangi Balease ini, rata-rata untuk area campingnya itu benar-benar sempit. Dia nggak luas sama sekali. Jadi kemungkinan nanti kawan-kawan juga katanya flying camp. Apa ya istilahnya, dia benar-benar cuma pakai fly seat aja dan nggak pakai tenda sama sekali. Tapi berhubung Dinar udah biasa bawa tenda kapasitas 1 orang, jadi Dinar bawa seperti biasa, bawa Hyperlight. Nah ini tendanya, ini ada footprint, saya masukin footprint, masukin ini dulu aja. Karena sekarang bisa di set up di area camping. Nah kita masukin si innernya, masukin outer juga, dan masukin footprint-nya untuk shelter. Oke, aman. Di bagian front pocket. Jangan lupa bawa sandal buat di area camping, ya kan. Dia bawa sandal biasa aja yang ringan. Sandal ringan dan persiapan kalau memang tidak memungkinkan, ya kan, dan memang harus kita membawa air dari bawah. Dia sudah siapkan juga jerigen. Dari bawah kita bawa jerigen, nanti bawa air dimasukin ke sini. Jadi harus tetap bawa. Semoga enggak ya. Semoga airnya udah berlimpah tampungannya. Nah, udah jerigen. Nah, kita masukin raincoat atau jas hujan di paling atas aja. Jas hujan. Oke, aman. Sebenarnya sudah, ini hanya segini ya, teman-teman. Ini packingannya hanya segini ya. Tuh, hanya segini aja. Ini masih muat banyak banget di 30 liter. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang penting juga nih. Untuk kiri dan kanan, ini karena masih memang belum diisi air, nantinya botol-botol minum ini disimpan di bagian side pocket. Untuk di sebelah kanan, seperti ini. Yang sebelah kirinya juga dimasukin. Untuk botol minum, kita lepas dulu tali kompresinya. Nah, kita masukin botol minumnya di kiri dan sebelah kanan. Atau di side pocket. Kita lanjut ke trekking pole. Jadi dia selalu bawa trekking pole, disimpannya di bagian kiri. Kayak gini, teman-teman. Nah, ini di bagian kiri, side pocket yang sebelah kiri untuk trekking pole. Jangan lupa frame tendanya, masukin juga ya, ke sini aja. Oke, masuk ke sini. Oke, untuk di sebelah kanan, tadi yang sebelah kiri udah dimasukin botol minum, yang sebelah kanan juga sudah. Nah, yang sebelah kanan kita masukin sekop ya kan, sebelah kanan nih. Masukin jangan lupa pasak tenda. Nah, ini yang paling penting juga untuk pendakian Tolangi Balease. Kenapa? Karena kita butuh water filter. Karena air nanti yang ada di tampungan itu biasanya hanya air genangan gitu aja ya kan, bukan air kenangan. Jadi air genangan ya, kita perlu menyaring air minum untuk diminum. Nah, makanya dia bawa dan disimpan di paling luar. Jadi kegunaannya kalau memang ada air, kita minum langsung, kita masukin ke jerigennya dan langsung kita saring untuk water filter. Jadi taruhnya di bagian luar. Oke, jadi kita masukin dan kita tutup. Kencangkan oleh talinya. Nah, aman. Seperti itu. Sekarang kita lanjut masukin, oh ya kelupaan nih, lampu tenda tadi kelupaan ya. Berikut baterai cadangannya kita masukin dulu. Nah, ini juga pisau, jangan lupa biar aman. Nah, gitu kan, ini penting banget, apalagi kita sebagai wanita itu kan harus tetap bawa biar tetap aman ya kan, dipastikan aman. Jadi kita tetap bawa. Karena ini survival kit juga, jadi tetap harus bawa. Jangan lupa nanti dimasukin ke
bagasi ya, jangan dimasukin ke kabin. Oke, itu pisau. Nah, ini ada kabel tis ya kan, siapa tahu bermanfaat. Dia bawa juga. Oh, oke, dimasukin waste bag aja. Nah, ini topi cadangan nanti dia masukin juga. Masih banyak banget ini ruangnya. Dan yang paling penting di sini alat elektronik. Ini nih yang riskan sebenarnya. Cuman karena memang Dinar harus ngevlog ya kan, biar nanti bermanfaat buat kawan-kawan yang mau ke sana. Mungkin Dinar usahakan semoga Dinar bisa ngevlog dari awal sampai akhir, kembali pulang ke rumah dengan selamat dan sentosa ya kan. Amin. Nah, dia nanti buat elektronik bawa 15 Pro, iPhone 15 Pro untuk yang Dinar pakai untuk rekam video ini. Oke, lanjut kita ke kamera action. Nah, ini Dinar masukin ke waste bag aja. Berikut juga dengan baterainya. Baterainya nih, dia bawa 3 juga di sini. Jadi nanti karena emang ngevlog semoga cukup ya kan. Semoga bisa ngevlog dan memberikan informasi-informasi soal Taman Bali AC. Nah, ini baterainya dia masukin. Powerbank jangan lupa. Dia bawa dong 20.000 mAh, 2 buah. Berikut dengan kabelnya di bawah ya, di dalam. Ada kabelnya di bagian dalam. Semoga ini cukup ya teman-teman. Karena kalau musim hujan dia nggak bisa bawa powerbank solar ya kan, karena percuma juga nggak ada matahari, jadi nggak bisa. Makanya semoga ini cukup powerbank 20.000 mAh 2 biji. Terus berikut tadi baterai actionnya, semoga cukup lah ya. Nah udah gitu lanjut ke DJI Osmo Pocket. Terus ini ada sebenarnya lampu, ini lampu buat di tenda, tapi ini terang banget serius. Jadi tinggal dimasukin ke si powerbank. Kecil-kecil cabai rawit, makanya dia bawa. Ini dari micro SD. Oke, udah ini kita masukin dulu. Nah, udah. Kalau ini tripod biar Dinar bawa aja ntar sepanjang jalur, jadi nggak Dinar masukin ke dalam tas. Oke. Semua barang udah Dinar masukin. Nah, sekarang Dinar bawa barang-barang yang untuk di waste bag atau additional bag. Biasanya Dinar bawa additional bag tuh karena buat memudahkan aja. Jadi buat tambahan-tambahan kayak masukin kamera ya kan. Jadi masukin ke waste bag, terus dompet selalu dimasukin. Terus ada lip balm juga, ini lip care nih, penting banget buat bibir kita nih biar nggak kering, dan wajib banget ya buat perempuan pakai lip balm. Terus ada sunscreen juga, ada kaca. Terus tadi dia bawa kabel tis buat jaga-jaga, masukin ke waste bag juga nih. Mungkin untuk yang kurang-kurangnya kayak mungkin ada tambahan cemilan nanti atau kayak makanan-makanan buat di jalur aja gitu ya. Tadi beli di Makassar aja. Nah, kayak gitu untuk di waste bag. Lanjut sekarang kacamata, ini Dinar gantung di luar aja kayak biasanya. Seperti ini untuk waste bag udah. Oke, karena Dinar tuh selalu benar-benar merancang perjalanan ya kan, membuat itinerary, menyusun segala estimasi perjalanan dari berangkat sampai akhir. Jadi dia juga pasti yang apa ya, mikirin banget dia tuh berangkat pakai baju apa sih gitu kan. Nanti setelah sampai sana tuh gimana sih, terus stok bajunya gimana. Nah, makanya Dinar sekarang tadi nggak masukin ini baju yang mau Dinar pakai di hari pertama itu nggak Dinar masukin sini ya, karena nantinya bakal langsung Dinar pakai di hari pertama seperti itu. Nah, ini topi rimbangnya juga mau Dinar pakai nanti di hari pertama. Berikut kaos kaki dan sepatu yang mau Dinar pakai untuk trekking di hari pertama. Kayak gitu. Jadi nggak bakal Dinar masukin ke dalam tas. Dan sudah Dinar folder-folder seperti ini. Kayak gitu. Dan untuk sandal, ini mau Dinar pakai dari rumah sampai nanti kembali ke rumah lagi. Jadi hanya pakai sandal tundra. Nah, kayak gini. Ini nanti juga nggak bakal dimasukin ke tas. Dan nantinya semua peralatan Dinar, perlengkapan yang akan Dinar bawa, ya kan, termasuk nanti baju berangkat, segala macam, baju ganti di sana, dia masukin ke dalam duffel bag aja. Jadi nanti ini yang masuk ke bagasi, dan masukin semua ke sini. Kayak gitu. Jadi ntar packing ulang lagi di Makassar. Teman-teman, dari barang sebanyak itu, gear list yang udah Dinar susun tadi, nah sekarang masuk ke dalam Venial 30 liter aja. Ini kenapa Dinar kasih space nih, kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, ini ada space, ini sengaja banget Dinar kasih space buat nanti Dinar bawa logistik tim, karena memang di-share nanti setelah belanja, nanti katanya dibagi rata semua tim bawa logistik. Dan ini juga belum termasuk air ya kan, nanti air diisi di sana juga. Nah, jadi masih ada banget ruang tuh ya kan. Ini Dinar kosongin sengaja buat logistik tim. Nah, segini tuh masih banyak banget ruangnya. Jadi masih banyak sisa untuk di 30 liter ya kan, bayangin. Oke, coba ya Dinar coba ditutup dulu aja.
Nah, segini teman-teman. Tuh, masih banyak sisanya. Wait, tuh. Tarik deh. Jadi ini simulasi packing karena ntar packing ulang di Makassar. Kayak gitu teman-teman. Inilah packing versi Dinar. Dia ringan, nggak ninggalin kenyamanan, tapi tetap safety. Teman-teman mohon doanya semoga Dinar bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat dan perjalanan ini lancar. Dan semoga video ini bermanfaat dan bisa nyambung lagi ke video Telangi Balesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.